Indonesia merupakan negara dengan komoditi penghasil cabai, namun ada kalanya harga cabai di pasaran itu mengalami harga naik turun. Dikarenakan kondisi cabai yang membusuk, dengan itu penggunaan pupuk ramah lingkungan kini menjadi solusi penting atas kerusakan tanah akibat pupuk kimia. Pupuk Sukotani hadir sebagai inovasi berbasis limbah cangkang kerang simping dipadukan dengan gula merah dan ampas teh. Kandungan kalsium dari kerang memperbaiki tanah dan memperkuat tanaman. Sementara gula merah mendukung fermentasi dan ampas teh menambah unsur nitrogen. Pupuk organik dari limbah kerang simping, ampas teh, dan gula merah khusus untuk menunjang pertumbuhan tanaman cabai secara alami. Nah, kerang simping ini memiliki kandungan mineral seperti kalsium, itu dapat memperbaiki kondisi buah dan mengoptimalkan hasil panen. Nah, ini our packaging dari pupuk Sukotani Cabai Booster, di mana kita hanya menyediakan 500 gram. Visi dan misi, menjadi yang terdepan dalam inovasi pertanian yang berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah kerang simping untuk menghasilkan pupuk organik yang ramah lingkungan, berkualitas tinggi serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani di daerah setempat. Visi, 1. Mengelola limbah kerang simping menjadi pupuk organik dengan nilai tinggi serta mengurangi polusi di area pesisir. 2. Meningkatkan hasil dan kualitas tanaman pangan, terutama cabai, dengan menyediakan pupuk organik yang kaya kalsium dan nutrisi. Yang ketiga, memperdayakan komunitas pesisir dan petani lokal melalui penciptaan peluang kerja baru dalam sekitar pesisir untuk mencari limbah dan pertanian yang ramah lingkungan. Analisis pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa produk pupuk organik ini ditujukan untuk petani cabai kecil hingga menengah, produksi pertanian organik, serta toko dan koperasi pertanian. Permintaan terus meningkat karena dukungan kebijakan pemerintah terhadap pertanian berkelanjutan. Produk ini bersaing dengan pupuk kandang dan kompos, namun memiliki keunggulan karena terbuat dari limbah laut yang kaya akan kalsium. Harganya pun terjangkau dan tersedia dalam berbagai kemasan agar sesuai dengan daya beli petani. Distribusi dimulai dari petani lokal dan diperluas melalui platform online serta kerjasama dengan toko dan koperasi, disertai juga dengan promosi melalui media sosial dan konten digital. Adapun analisis SWOT pupuk limbah kerang simping. Yang pertama, S atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini yaitu yang pertama kaya akan kalsium, bahan baku limbah laut dan juga ramah lingkungan. W. Kelemahan, sulit diperoleh di luar daerah pesisir dan berpotensi kontaminasi akan laut. Lalu O atau peluang. Tren pertanian organik menjadi peluang utama dalam produk ini dan juga dukungan pemerintah pada produk organik. Lalu ancaman atau A. Harga bahan baku tidak stabil dan pupuk alternatif yang lebih dikenal. Adapun strategi operasionalnya, yang pertama strategi produk, fokus pada keunggulan utama seperti kandungan kalsium tinggi, ramah lingkungan, dan sangat cocok untuk tanaman cabai. Lalu strategi penetapan harga, harga ditetapkan sedikit lebih tinggi dari pupuk biasa, namun tetap kompetitif, tersedia diskon untuk pembelian besar dan sistem berlangganan bagi petani. Lalu yang ketiga ada strategi distribusi. Distribusi dilakukan langsung ke petani lokal dan pasar tani serta diperluas melalui platform digital dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu yang terakhir ada strategi promosi. Kami mempromosikan melalui edukasi petani lewat demonstrasi dan pelatihan serta penyediaan video panduan yang aplikatif di kebun cabai. Ada juga customer segment atau petani cabai. Yang pertama ada customer jobs. Kami ingin meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan dan juga menjaga kesuburan tanah tanpa ketergantungan pada pupuk kimia. Serta kami juga ingin menghemat biaya pemupukan dan mencari pupuk yang ramah lingkungan, terjangkau, dan mudah digunakan. Lalu gains-nya apa? Gains-nya yaitu yang pertama membuat pupuk organik yang efektif dan ramah lingkungan, serta harga yang dijangkau menjadi pertimbangan utama bagi kami. Ada juga value proposition atau nilai tawar produk. Yang pertama, produk dan servis. Kami menawarkan pupuk organik padat dari limbah kerang simping. Lalu juga ada varian tambahan seperti pupuk cair dan pakan simping. Lalu yang kedua ada pen reliefs. Kami mengganti kebutuhan pupuk kimia dengan alternatif organik berbasis limbah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, gains creators, yaitu kami meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen cabai, lalu mendukung ekonomi sirkular karena produk berasal dari limbah, dan yang terakhir, produk mudah diaplikasikan dan bisa digunakan dalam jumlah kecil. Nah, di sini kita juga menggunakan analisis model kanvas yang bertujuan untuk menggambarkan struktur dan elemen utama dalam menjalankan usaha pupuk organik secara sistematis dan strategis. Maksud pernyataan dalam bisnis model Canva digunakan untuk memetakan model bisnis secara ringkas dan visual, menjelaskan cara produk menghasilkan nilai dan pendapatan, menyatukan semua komponen penting usaha dalam satu kerangka terpadu, membantu UMKM seperti Sukotani merancang strategi yang terukur dan berkelanjutan.
Ini kita mulai dari yang pertama yaitu key partners. Yang pertama, nelayan atau restoran seafood atau sumber limbah. Yang kedua, petani dan koperasi. Yang ketiga, dinas pertanian UMKM dan lingkungan. Yang keempat, inkubator bisnis atau program CSR. Yang kedua, ada key resort. Yang pertama, limbah kerang sebagai bahan baku. Yang kedua, peralatan fermentasi dan pengolahan. Yang ketiga, tenaga kerja lokal. Yang keempat, mitra petani dan komunitas pesisir. Yang terakhir, legalitas usaha dan merek dagang. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, pupuk organik berbahan limbah kerang. Yang kedua, harga terjangkau efektif untuk tanaman hortikultura. Yang keempat, tinggi kalsium memperbaiki struktur tanah. Yang terakhir, mendukung ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Yang selanjutnya ada channel. Kini kita menggunakan penjual langsung, penempatan. Yang kedua, edukasi dan pendamping petani. Yang ketiga, pelatihan pertanian organik. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama, petani cabai dan hortikultura. Yang kedua, komunitas tani dan koperasi. Yang ketiga, toko pertanian lokal. Yang keempat, konsumen pertanian atau organik. Yang terakhir, pemerintah atau CSR. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, produksi dan fermentasi. Yang ketiga, kemasan dan labeling. Yang keempat, promosi dan distribusi dan pre-order. Yang terakhir, legalitas, sertifikasi, dan riset. Untuk yang terakhir, ada customer segments. Yang pertama, penjualan pupuk padat, perkemasan. Yang kedua, penjualan pupuk cair atau produk turunan. Yang ketiga, pelatihan atau workshop pertanian. Nah, di sini untuk selanjutnya, kita juga menggunakan analisis PESTEL. PESTEL adalah akronim dari political, economic, sosial, teknologikal, environmental, dan legal. Pernyataan tersebut menjelaskan masing-masing faktor tersebut dalam hubungannya dengan usaha pupuk organik, khususnya yang berbasis limbah, kerang simping, teh, dan gula. Analisis ini disusun agar pelaku usaha dapat memahami kondisi lingkungan makro, merancang strategi, dan mengantisipasi tantangan atau memanfaatkan peluang yang ada. Nah, analisis PESTEL yang seperti saya katakan pertama, ada politikal. Yang pertama, dukungan pemerintah, peluang subsidi, dan kendala izin. Dari segi ekonomi, yang pertama, harga pupuk kimia mahal. Yang kedua, bahan baku murah. Yang ketiga, daya beli petani. Yang ketiga, selanjutnya yaitu sosial. Yang pertama, kesadaran meningkat. Yang keempat, edukasi pasar perlu. Yang ketiga, ketergantungan pupuk kimia masih ada. Untuk selanjutnya, dari segi teknologikal. Yang pertama, teknologi fermentasi ada. Yang kedua, digital marketing berpeluang besar. Untuk selanjutnya, dari segi environmental. Yang pertama, kurangi polusi. Yang kedua, suburkan tanah. Yang ketiga, dukung ekonomi sirkular. Untuk yang terakhir, dari segi legal. Yang pertama, butuh izin distribusi. Yang kedua, sertifikasi organik. Yang ketiga, tingkatkan nilai jual. Nah, untuk rencana produksi, yang pertama, strategi produk, menekankan keunggulan. Yang kedua, tersedia dalam beragam ukuran paket. Untuk yang strategi penerapan harga bersaing sedikit lebih tinggi dibanding pupuk organik, tetapi lebih terjangkau dibanding pupuk impor. Tawaran diskon untuk pembelian dalam jumlah besar, dan sistem pelanggan untuk petani tetap, serta persetujuan harga untuk kelompok tani atau koperasi. Yang ketiga, ada strategi distribusi. Yang pertama, penjualan awal ditujukan langsung kepada petani setempat, pasar tani, dan koperasi. Yang kedua, menggunakan platform e-commerce dan media sosial untuk menggapai audiens secara nasional. Untuk yang selanjutnya, start kontrol kualitas. Setiap batch produksi akan diuji secara sederhana, warna, bau, tekstur, dan dilakukan uji efektivitas pada tanaman cabai untuk menjaga konsisten mutu. Jika memungkinkan, analisis laboratorium kandungan hara dilakukan secara berkala. Untuk yang selanjutnya ada analisis pendukung bisnis. Yang pertama, dari mitra penyediaan bahan baku, kerjasama dijalin dengan restoran seafood, tempat usaha minuman, dan petani gula merah. Yang kedua, jalur distribusi dan penjualan. Produk dipasarkan melalui jaringan lokal seperti koperasi, toko pertanian, serta kanal digital. Yang ketiga, pengelola lokasi produksi, tempat usaha baik pribadi atau sewa. Untuk yang keempat, pemasok sarana produksi, pihak penyedia alat, pengering, dan pengemasan berperan mendukung jalannya produksi.